Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Khairani, NIM 1914080001. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi biofisika tentang struktur dan fungsi sel. Yang pertama yaitu pengertian sel. Sel merupakan kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Sel mampu melakukan semua aktivitas kehidupan dan sebagian besar reaksi kimia untuk mempertahankan kehidupan yang berlangsung di dalam sel. Sel berasal dari kata Latin yaitu cella, yang berarti ruangan kecil. Ukuran sel sangat bermacam-macam dan bentuk sel juga bermacam-macam. Meskipun ukurannya yang kecil, strukturnya sangat rumit dan masing-masing bagian sel memiliki fungsi khusus. Sel merupakan unit struktural terkecil dari organisme hidup. Sel dikelilingi oleh selaput atau membran sel yang di dalamnya terdapat cairan protoplasma atau matriks dan bentuk-bentuk subseluler organel sel yang juga dikelilingi oleh membran. Secara struktural, sel merupakan satuan terkecil makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Secara fungsional, sel berfungsi untuk menjalankan fungsi kehidupan atau menyelenggarakan kehidupan jika sel-sel penyusunnya berfungsi. Kemudian membentuk organisme. Sebagian besar reaksi kimia untuk mempertahankan kehidupan berlangsung dalam sel. Yang kedua yaitu pembagian sel. Sel terbagi atas dua, yaitu yang pertama prokariotik dan eukariotik. Prokariota berasal dari bahasa Yunani, yang pertama yaitu pro artinya sebelum dan kryon yang artinya biji. Jadi prokariota itu artinya sebelum inti atau sebelum bijinya. Atau bisa dimasukkan juga sebagai tidak ada membran yang memisahkan DNA dari bagian sel lainnya, dan daerah tempat DNA terkonsentrasi di dalam sitoplasma yang disebut nukleoid. Kebanyakan prokariota merupakan organisme uniseluler dengan sel berukuran kecil atau berukuran 0,7 sampai 2 dan volumenya sekitar 1, serta umumnya terdiri dari selubung sel, membran sel, sitoplasma, nukleoid, dan beberapa struktur lainnya. Hampir semua sel prokariotik memiliki selubung sel di luar membran selnya. Jika selubung tersebut mengandung suatu lapisan kaku yang terbuat dari karbohidrat atau kompleks karbohidrat protein, peptidoglikan, lapisan itu disebut sebagai dinding sel. Kebanyakan bakteri memiliki suatu membran di luar yang menutupi lapisan peptidoglikan, dan ada pula bakteri yang memiliki selubung sel dari protein. Sementara itu, kebanyakan selubung sel archaea berbahan protein, walaupun ada juga yang berbahan peptidoglikan. Selubung sel prokariota mencegah sel pecah akibat tekanan osmotik pada lingkungan yang memiliki konsentrasi lebih rendah daripada isi sel. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, memiliki membran plasma, memiliki nukleoid atau DNA dan RNA. Yang kedua yaitu memiliki sitoplasma, tidak memiliki membran inti dan sistem endomembran, ukurannya yang lebih kecil. Dinding sel merupakan bagian terluar dari sebuah sel. Membran yang menyelubungi sitoplasma. Flagella merupakan organel lokomosi atau pergerakan beberapa jenis bakteri. Merupakan wilayah yang merupakan tempat DNA yang sel terletak. Yang terakhir yaitu fungsinya villi atau fibriae, merupakan struktur peletakan pada permukaan sejumlah prokariota. Yang kedua yaitu sel eukariotik. Sel eukariotik adalah sebagian kelompok organisme yang sel-selnya mengandung nukleus dan dikelilingi oleh membran nukleus. Tidak seperti
Prokariota, sel eukariota berasal dari bahasa Yunani eu yang artinya sebenarnya dan karyon. Diameter sel eukariota biasanya 10 hingga 100, 10 kali lebih besar daripada bakteri. Sitoplasma eukariota adalah daerah di antara nukleus dan membran sel. Sitoplasma ini terdiri dari medium semi cair yang disebut sitosol, yang dalamnya terdapat organel-organel dengan bentuk dan fungsi terspesialisasi serta sebagian besar tidak dimiliki prokariota. Kebanyakan organel dibatasi oleh satu lapisan membran. Ciri-ciri sel eukariotik itu yang pertama memiliki ukuran yang lebih besar, yang kedua pembelahan sel secara aseksual, yang ketiga memiliki bagian subseluler, yang keempat yaitu DNA eukariota disimpan dalam kumpulan kromosom yang tersimpan di dalam nuklei yang terhubung dengan membran nuklei. Selanjutnya yaitu struktur sel. Struktur sel yang pertama adalah membran sel yang berfungsi sebagai pelindung sel dan pengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel. Yang kedua yaitu menjadi tempat berpindahnya air dan mineral. Yang kedua yaitu inti sel yang berfungsi sebagai pusat pengatur kegiatan sel. Yang ketiga yaitu retikulum endoplasma yang berfungsi sebagai menyusun dan menyalurkan zat-zat ke dalam sel atau alat transportasi zat-zat dalam sel. Selanjutnya yaitu ribosom, yaitu berfungsi sebagai tempat untuk sintetis protein. Selanjutnya badan Golgi yang berfungsi sebagai alat pengeluaran atau sekresi protein dan lendir. Selanjutnya adalah mitokondria yang berfungsi sebagai proses respirasi untuk menghasilkan energi. Selanjutnya yaitu lisosom. Lisosom berfungsi sebagai mencerna bagian-bagian sel yang rusak atau zat asing yang masuk ke dalam sel, serta penghasil dan penyimpan enzim pencernaan seluler. Selanjutnya yaitu vakuola. Vakuola berfungsi sebagai ruangan yang terdapat di dalam sel. Selanjutnya yaitu plastida. Plastida terdiri atas 3. Yang pertama adalah leukoplas, yang kedua kloroplast, yang ketiga adalah kromoplas. Leukoplas berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan. Dan yang terakhir yaitu setrosom yang berfungsi sebagai pembelahan sel. Baiklah, sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.